pembicara kedua, yaitu bisa sama-sama kita lihat Bapak Ibu semua. Yang pembicara kedua adalah Bapak Sakif Ahmad Rifwanda. Beliau social commerce enthusiast dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai koordinator dari Hasnur Research and Publication di Yayasan Hasnur Center di Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan, dan juga beliau fokus di bidang digital serta banyak pengalaman terkait dengan penelitian juga terkait dengan sosial media. Saya pikir saya izin langsung berikan kesempatan lebih kurang selama 20 menit kepada Bapak Ahmad Sakif Rifwanda. Dipersilakan, Pak. Baik, selamat sore semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa. Jelas, Pak, jelas. Terima kasih. Tadi ada Mas Nur Azmi dengan Mbak Ayu ya, ngasih feedbacknya. Baik, terima kasih. Saya langsung share screen ini. Jadi boleh diberitahu apakah screen saya sudah bisa terlihat atau belum. Oke, sebentar. Iya. Baik. Oke. Apakah sudah dapat terlihat screen-nya? Teman-teman semua? Belum. Belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ini komputer kantor memang rada-rada. Ya, sering dipakai, mungkin dia kesel juga ya. Oke, sebentar, mungkin butuh proses, mohon maaf. Oke. Ya, terlihat ya? Jelas? Oh, siap. Baik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sakif Ahmad Rifwanda. Senang sekali di sini melihat seluruh partisipan yang berhadir. Saya mohon izin panggil teman-teman biar lebih akrab ya. Kalau panggil Bapak, Ibu, Mas, Mbak itu mungkin nanti agak gimana gitu ya. Biar kita panggil, biar saya coba panggil teman-teman semua begitu. Nah, di tengah pandemi Corona, semoga kita dalam kondisi yang sehat, yang baik ya. Kalau teman-teman bagaimana kabarnya? Apakah baik atau bagaimana? Boleh silahkan tulis di kolom chat. Sambil berinteraksi, nggak masalah. Oke, bagaimana kabarnya? Baik atau bagaimana? Silahkan dapat dituliskan saja. Oke, saya lihat ada beberapa chat yang masuk. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas feedbacknya. Selanjutnya saya akan langsung saja nih. Topik hari ini adalah social media for business gitu. Tadi di awal Pak Tri sudah menyampaikan beberapa hal terkait branding. Ya, bagaimana cara teman-teman semua untuk berbranding ria gitu ya. Nah sekarang kita akan masuk di temanya social media, media for business. Gitu. Nah hari ini saya akan membawakan credential saya sebagai seorang social commerce enthusiast gitu ya. Kalau teman-teman jangan bingung apakah saya adalah orang yang antusias di bagian social commerce atau bagaimana, nanti akan kita cari tahu lebih lanjut ya. Baik, saya akan lanjut ke materi yang pertama. Jadi kalau teman-teman sudah lihat di sub materi saya menuliskan yaitu mindset. Gitu ya. Kenapa saya penting sekali untuk membawakan mindset pada kesempatan yang singkat ini 20 menit. Jadi mindset ini sendiri teman-teman, ini sangat luar biasa. Bahkan ada ujaran, you are your mindset is you. Ini benar-benar membuat kedudukan mindset ini luar biasa bagi diri seorang manusia. Kalau teman-teman sering sadar gitu ya, bahwa banyak sekali sudah pengetahuan yang kita tahu atau yang kita dapatkan tentang mindset, bagaimana membentuk mindset, adanya dua mindset, ada fixed mindset, growth mindset gitu ya. Tapi yang paling penting adalah mindset ini teman-teman. Mindset ini membuat kita menjadi luar biasa atau menjadi tidak luar biasa, itu tergantung dari mindset. Dan mindset ini pula yang kemudian dapat kita manfaatkan untuk mengubah limitasi kita, yang tadinya di sini kita bisa tingkatkan, itu tergantung mindset. Contoh paling sederhana, mindset kita kalau kita sedang dikejar anjing gitu ya, itu pasti yang tadinya mau santai-santai berubah, mindset kita adalah bertahan hidup. Gimana caranya kita mengalahkan semua tantangan, semua apa yang kita hadapi untuk kita bertahan hidup. Akhirnya apa? Yang tadinya kita lemes, tadinya kita nggak bisa lari 5 kilo, bisa jadi 10 kilo. Itu semua kemampuan dari mindset kita yang terbentuk, yang tertanam. Ya. Sebagai manusia,
kita punya dua jenis mindset. Kita punya fixed mindset, ada growth mindset. Ini tergantung dari kita nih yang mana gitu. Ini by Carol Dweck, PhD ya. Jadi ada dikatakan ada fixed mindset, growth mindset. Mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya. Singkat saja, kalau teman-teman lihat fixed mindset di sana itu lebih kepada mindset yang terkungkung gitu ya. Mindset yang terkungkung, selalu merasa saya sudah cukup, selalu merasa banyak sekali ketakutan, selalu merasa bahwa ini sepertinya ya udahlah gitu ya. Tapi ketika kita berbicara terkait growth mindset, berarti mindset yang kita punya adalah mindset yang mampu berkembang, depends on what we are chasing. Apa yang sedang kita kejar, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita mau capai, mindset kita tuh akan menyesuaikan diri kita ke sana. Begitu. Kalau saya boleh untuk next slide, gini ya. Ini semoga terlihat, tapi nanti tenang, PowerPoint-nya akan saya bagikan. Gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang fixed mindset, gitu ya, melihat tantangan, melihat obstacles, melihat tantangan, challenges, melihat obstacles sebagai penghalang, effort, kritik, gitu ya, dan success of others, itu kita biasanya selalu terkungkung pikirannya. Selalu, ya biasalah ya, sebagai manusia kita selalu neglect bahwa oh enggak gitu ya. Kita selalu denial gitu. Tapi ketika kita punya growth mindset gitu, kita bisa menghadapi semua tantangan yang ada, penghalang yang ada, kita bisa cari tahu bagaimana melewatinya, lalu effortnya bagaimana, lalu kritik yang masuk itu bukan menjadi sebuah cercaan, tapi bisa menjadi sesuatu yang membangun, dan bisa kita melihat pelajaran dari orang yang sukses itu bukan menjadi, kemudian kita melihatnya, aduh kayaknya aku nggak sanggup deh. Tapi orang yang sukses itu akan menjadi sebuah patokan kita. Oh, begitu caranya bagaimana kita ikuti dan kita sukses. Jadi mindset ini, jika kita menanamkan growth mindset di diri kita selalu mengembangkan mindset kita dengan hal-hal yang baik, dengan mindset-mindset yang baik, pastinya kita akan membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi, dan tentunya kalau kita berhubungan dengan limitasi kita, batasan kita bisa lampaui dengan mudah dengan mindset yang tepat, dengan growth mindset ini. Nah, di diskusi lebih lanjut, saya ingin teman-teman ya nanti waktu Q&A kita lebih banyak sharing gitu ya, karena saya ingin sekali sesi di mana kita bisa bertukar pendapat, informasi maupun hal-hal terkait lainnya. Baik, saya akan lanjut teman-teman, singkat sekali waktunya. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke peluang. Jadi kalau kita hubungkan mindset dan peluang, itu seperti apa gitu. Teman-teman pasti sudah tahu peluang gitu. Yaitu kesempatan-kesempatan. Nah, saya punya gambar mata uang. Koin di sini ya, mata uang Rp1.000 koin. Nah, kalau kita lihat uang ini biasanya dipakai orang buat berjudi atau menentukan peluang, yang dimana pilihannya hanya ada dua. Yang pertama adalah kepala atau buntut, head or tail, 1000 atau angklung. Nah, biasanya orang yang menjudikan sesuatu atau menaruhkan sesuatu dengan mata uang, dengan koin, mereka hanya punya dua option. Yang pertama adalah ya atau tidak, kiri atau kanan, depan atau belakang, atas atau bawah. Sesuatu yang memang sudah seharusnya seperti itu. Okay. Nah, melihat peluang dengan cara seperti ini berarti kita hanya dapat melihat dua saja peluang. Dan mindset kita, jika kita melihat peluang dengan cara koin, berarti kalau kita melihat sesuatu, melihat ada peluang, contohnya di sini bisnis, ya kita langsung masuk ke peluang bisnis, ya ada dua, go or no. Tapi ada nggak, kalau saya mau kaitkan dengan benda lainnya yang memiliki banyak peluang? Ada, yaitu dadu. Kalau kita lihat permukaan dari mata uang, koin itu ya hanya dua. Namun bagaimana dengan dadu? 6 sisinya membentuk 6 lagi peluang. Di dalam bisnis, peluang adalah sesuatu yang sangat mutlak, yang sangat real. Kita harus pastikan, kita harus kejar, karena setiap peluang itu memiliki value-nya. Okay? Tapi tidak berarti semua peluang itu baik. Ada peluang yang tidak baik, namun jangan salah, ada peluang yang terlihat tidak baik, terlihat tidak ini kayaknya nggak mulus, ini kelihatannya aduh gitu ya. Tapi ketika kita teliti lagi, peluang yang tadinya mungkin bukan apa-apa bisa menjadi kemudian sesuatu yang menjanjikan. Oke. Jadi kalau kita melihat dengan cara pandang peluang yang banyak, mindset kita ubah. Yang tadinya kita melihat peluang hanya sebatas koin, mau jalanin bisnis ini, go or no. Kayaknya lebih banyak no-nya, ya udahlah enggak. Tapi ketika kita mengubah mindset kita menjadi melihatnya seperti dadu, at least seperti dadu yang ada 6 sisi,
maka kita bisa melihat bahwa ketika taruhlah kita bagi 3 gitu ya. Saya yes, tapi ada 3 peluang yang terbentuk dari yes saya. Ketika saya akan dealkan bisnis saya, maka saya akan lihat, oh kalau saya kembangkan bisnis saya melalui jalur ini, maka akan terjadi ini. Maka saya akan mendapatkan omset sekian, keuntungan sekian, dan lain sebagainya. Lalu kita berpikir lagi jika tidak gitu ya, jika kita nggak go dengan bisnis kita buka 3 peluang sisanya. Kalau 3-nya tadi sudah kita pakai buat yes, 3-nya buat no misalkan, maka no-nya, oh saya kayaknya nggak mundur deh dengan bisnis ini. Tapi apakah saya bisa memanipulasi bisnis ini atau menyederhanakan bisnis ini menjadi peluang tersendiri untuk saya? Atau bisakah ketika saya tidak go dengan bisnis ini, saya menemukan bisnis yang baru? Begitu. Jadi inilah bagaimana cara kita membuat mindset untuk menemukan peluang, dan di dalam bisnis, mindset untuk menemukan banyak sekali peluang, banyak sekali opportunity ini sangat diperlukan dan sangat penting. Apalagi sekarang banyak sekali hal-hal baru yang bermunculan, ya, peluang-peluang baru yang bermunculan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ya, saya pernah bertanya kepada banyak orang, gitu, lu pernah nggak sih mikir tentang Gojek gitu sebelumnya, setelah Gojek itu ada? Dan jawaban mereka kebanyakan ya, dari 10 orang yang saya tanya, 7 orang menjawab bahwa ya, saya pernah berpikir tentang Gojek. Lalu kenapa lu nggak bikin Gojek? Gitu. Oh, saya nggak punya ilmunya, saya nggak tahu harus kemana, saya nggak tahu, saya nggak yakin, saya nggak ini. Gitu. Tapi ketika kita melihat peluang menjadi sesuatu yang menguntungkan, maka hal-hal tadi bisa kita cari tahu apa jalan keluarnya. Jika peluang itu tidak berhasil, maka peluang lain apa yang bisa saya raih? Mungkin kalau teman-teman penasaran, kita bisa lebih banyak di poin diskusi gitu ya. Saya akan lanjut. Jadi setelah kita membangun mindset kita dan juga kita melihat peluang juga dengan benar, maka saya akan mengaitkan ini dengan sebuah hal yang teman-teman mungkin sering melihat namun belum merasakan, atau mungkin sudah merasakannya sendiri. Ya. Kalau dulu kita sering lihat kalau kita sering lihat namanya e-commerce gitu ya. Atau gampangnya toko online begitu. Nah, sekarang toko online ini sudah banyak sekali digunakan dan banyak sekali bentuknya yang kita sebut dengan e-commerce. Tapi jangan salah, yang tadinya bukan sesuatu sekarang menjadi sesuatu. Apa itu? Yaitu social media. Saya dulu pakai social media untuk menghubungi teman saya, keluarga saya, kolega saya, dan orang-orang yang saya sulit untuk terhubung karena jarak gitu. Karena jarak, karena hal lainnya, saya sulit terhubung. Tapi dengan social media, saya sangat terbantu banyak. Nah, social media sekarang shifting menjadi yang namanya social commerce. Menjadi social commerce, di mana social media sekarang tidak hanya menjadi tempat untuk bersosial, tapi sekarang langsung menjadi sebuah tempat untuk berjualan. Di situ juga di tempat yang sama. Saya yakin, pasti juga di sini teman-teman pernah ada ya sesi atau masanya di mana beli benda di social media, bukan di e-commerce. Mungkin nggak semuanya, sebagian gitu ya. Ada yang mau nulis gitu, saya pernah gitu, boleh silakan di kolom chat ditulis, oh saya pernah gitu, misalnya beli apa, terserah, silakan di kolom chat. Nah, Mark Zuckerberg sebagai pendiri dari Facebook, CEO, if I had to guess, social commerce is the next to blow up. Dia pernah bilang begitu, bahwa social commerce itu akan menjadi sesuatu yang boom banget. Kenapa? Tadi Pak Tri banyak sekali memaparkan tentang bagaimana kita menggunakan social media menjadi pembentuk brand kita. Iya, setelah social media hanya menjadi media untuk bersosial, kemudian social media dimanfaatkan untuk membangun brand. Bagaimana brand itu terbentuk, bagaimana membentuk brand, bagaimana menciptakan kedekatan brand kita dengan masyarakat. Akhirnya orang itu membeli karena, oh saya merasa dekat dengan brand ini, saya merasa nyaman dengan brand ini. Seperti ada teman-teman diberikan pilihan Nike dan juga Adidas. Teman-teman pilih yang mana? It depends. Teman-teman lebih suka yang mana? Lebih dekat dengan brand yang mana? Lebih terjawab desire-nya oleh brand yang mana? So, itu adalah gunanya social media back then. But now, ketika itu shifting to social commerce, social media ini menjadi sebuah wadah untuk bertransaksi di tempat yang sama. Okay. Nah, mengapa social commerce gitu ya? Kenapa sih ini saya angkat? Kenapa sih ini lalu jadi boom gitu ya?
Karena transaksi social media itu sudah masif sekali di dunia. Dan kita harus sadar akan hal itu. Karena saya lihat profil teman-teman semua ya di pendaftaran bahwa banyak yang baru mau memulai, banyak yang sudah berjualan gitu ya. Nah, social media ini sebagai social commerce itu sudah banyak digunakan seluruh dunia. Dan penggunanya itu terus meningkat dan sangat masif. Kalau kita lihat di daftarnya dari Pak Tri Raharjo tadi ya, social media banyak banget listnya, dan itu selalu meningkat. Karena apa? Karena kita membutuhkan social media di era sekarang. Internet of Things 4.0, yes. Social media menjadi salah satu bagian dari era yang sedang kita jalankan sekarang. Nah, selanjutnya adalah masyarakat pada umumnya itu lebih nyaman berinteraksi lewat social media. Kenapa? Karena di sana masyarakat dapat berinteraksi dan juga bertransaksi. Basic dari bisnis adalah ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa pelayanannya, brandnya itu nyaman, dan lain sebagainya, atau yang pasti kalau kita interaksi antara kita dan customer, customer dan CS, misalnya customer dan ownernya baik, maka kita akan membeli produk di tempat itu. Jadi ada keterkaitan antara kita dan benda yang kita akan beli. Nah, social media menghadirkan kenyamanan untuk berinteraksi dan untuk bertransaksi di tempat yang sama. And that's the selling point of this. And that's the power of social commerce. Jadi ketika branding ya di social media, orang sudah mulai tertarik. Kenapa nggak langsung di social media tersebut tarik pelanggan itu untuk langsung purchase, exit, dan check out selesai, gitu. Dan customer itu lebih sering membuka social media, teman-teman. Kalau kita lihat tadi juga Pak Tri Raharjo melihatkan gitu ya, bahwa pengguna handphone itu lebih banyak dari pengguna gadget lainnya. Yes, karena saya nggak bisa bilang kita ya, tapi banyak orang di luar sana kalau lagi gabut bukanya apa? HP. Yang dibuka social media. Lagi stres yang dibuka apa? HP, social media. Balik lagi ke situ lagi gitu ya. Dan untuk memasarkan sesuatu di social media itu segampang orang lagi scrolling, lihat produk tertarik, wow. Atau teman kita lagi make brand dari kita gitu ya, terus orang lain melihat itu kepingin dan langsung mau beli di tempat yang sama, di social media yang sama. Dan that's the power of social commerce. Nah, dari seluruh tadi gitu ya, kita kan belum melihat gitu ya, bagaimana social media ini kemudian menjadi social commerce yang nyaman digunakan, senyaman e-commerce gitu. Sehingga kan perlu aplikasi untuk menjembatani transaksi di social media. Karena senyaman di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, check out di tempat yang sama, ada chart, ada apapun itu untuk mendukung transaksi di tempat yang sama, dan itu sangat mudah sekali. Tentunya kita butuh aplikasi gitu ya. Nah, ini gambaran singkat bagaimana orang menggunakan social medianya, yaitu untuk melakukan branding sejauh ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Tri Raharjo, kekuatan branding. Mereka menggunakan social media untuk menguatkan branding mereka. Baik itu Amanda Brownies ya, ataupun Hermes sekalian gitu ya. Mereka menggunakan ini untuk lahan mereka berbranding ria. Nah, saya langsung saja. Jadi begini, kalau kita lihat Facebook sebagai sebuah social media yang cukup lama ada, dan bertahan, dan dengan pengguna sekarang di 2,5 miliar, 120 juta di Indonesia, maka ini adalah lahan basah bagi seller untuk meraih mereka. Untuk meraih mereka. Bahwa kita nggak perlu lagi gitu ya, cari-cari tempat buat berdagang. Bahwa di sini sudah ada berkumpul banyak sekali orang yang tinggal ditarget untuk memperkenalkan brand kita, dan untuk menjual brand kita di tempat yang sama udah ada, tersedia segitu banyaknya market yang kita bisa raih. Tapi tetap kunci utamanya adalah bagaimana cara saya menjual mudah di sana. Bagaimana saya nggak hanya branding aja, saya harus mudah di tempat yang sama, kalau bisa saya jualan gitu. Kalau bisa di Facebook saya melakukan branding, di tempat itu juga saya menjajakan dagangan saya juga di sana melakukan memberikan akses buat pembeli saya untuk check out, dan mereka membayar, saya kirim barang, selesai. Tentunya butuh aplikasi. Nah, saya sebagai seorang social commerce enthusiast bekerja sama dan juga membentuk tim dengan gampangjualan.id
kami menyediakan sebuah platform untuk siapapun yang ingin bertransaksi, ingin membangun sebuah marketplace ya, di social medianya masing-masing dengan gampang, segampang mengkoneksikan dengan gampang jualan, setting toko dan upload produk, mereka bisa langsung mencapai market yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, gampangjualan.id ini menyediakan banyak sekali fitur, teman-teman. Kalau saya boleh katakan, jadi social media yang tadi hanya buat branding, kita bisa berikan, kita bisa, connect sendiri, kita bisa jadikan dia e-commerce di tempat yang sama di akun kita sendiri. Dan gampangjualan.id ini tidak hanya terkoneksi dengan Facebook sebagai social media dengan pengguna terbanyaknya, dengan terbanyak aktif di dunia di 2020, dan kalau di data Patri ini nomor 2 setelah YouTube dan juga WhatsApp gitu ya. Tapi ini menjadi top most used social media di dunia. Gampang Jualan tidak hanya memberikan teman-teman akses untuk menyediakan akses e-commerce di Facebook masing-masing, tapi juga kami menyediakan bagaimana pastinya ya, kalau untuk optimisasi produk kita ditemukan oleh orang banyak, search engine optimizer itu diperlukan. Dan kami memberikan akses teman-teman di gampangjualan.id, siapapun itu yang tergabung, untuk dapat memiliki website sendiri dengan gampang, ya, dan terintegrasi dengan mudah, dan juga terintegrasi dengan gampang jualan sebagai dashboardnya. Jadi sangat mudah sekali aksesnya. Jadi untuk mengadmin di Facebook, di website, itu sangat mudah sekali. Jadi dari satu tempat yang sama. Dan disinilah kami mencoba menjawab bagaimana social media ini mampu dioptimisasikan menjadi sebuah tempat untuk branding dan juga tempat untuk kita membuat customer kita check out di tempat yang sama, kirim di tempat yang sama dengan proses yang sangat singkat dan mudah. Jadi kalau saya bisa gambarkan fiturnya secara singkat, mungkin sebentar lagi saya akan ditegur moderator ya. Oke, jadi di sini selain kita menyediakan online web store dan juga Facebook, online web store secara gratis, tidak perlu beli domain dan susah-susah bikin. Itu juga menyediakan bagaimana cara memanajemen produk dengan mudah, bagaimana melihat laporan dengan mudah. Jadi jangan berpikir teman-teman hanya sendirian nih jualan, nggak punya tim, nggak perlu ragu. Laporan, transaksi, semuanya serba otomatis. And it's real gitu. Sekarang hadir dengan gampangjualan.id, the first in Indonesia, made by Indonesia. Kalau dari luar, ya mungkin banyak sudah mencoba. Dan this is the first from Indonesia and the cheapest from Indonesia, even worldwide. Dan selain ada laporan, kalau teman-teman nih, mungkin tadi kan kalau sendirian, kalau banyak gitu ya, teman-teman juga jangan ragu gitu, karena untuk mengatur tim di Gampang Jualan ini sangat mudah sekali, dan role-nya itu bisa ditentukan. Jadi kalau misalkan, oh si ini mengurusin website, si ini mengurusin chat dan segala macam, itu bisa dibagi role-nya dengan mudah. Jadi kalau untuk sebuah jualan atau sebuah brand atau sebuah toko yang memiliki banyak kita bisa bilang staff di dalamnya, ini juga bisa digunakan untuk orang yang memiliki staff yang banyak atau toko yang memiliki staff yang banyak. Dan juga ini memiliki fitur smart chat. Pastinya engagement is number one. Oke. Jadi smart chat itu bisa diakses dengan mudah di gampangjualan.id. Mau di Facebook page yang mana, mau di website pun bisa diakses dengan gampang jualan di satu dashboard yang sama, and it's really easy. Tapi satu hal teman-teman terkait Facebook, yang saya mungkin kelupaan sampaikan di gampangjualan.id, teman-teman nggak perlu ragu atau bertanya, bagaimana sih bisa orang lihat jualan saya di Facebook, lihat brand saya di Facebook, dia mau beli, caranya gimana sih? Sulit nggak sih? Dan katanya langsung check out. Di mana check out-nya? Selama ini kan Facebook nggak punya fitur itu. Ya, dan kami hadir. Dan hadirnya adalah check out itu semudah mereka tertarik dengan sesuatu di fanpage kita, ya kita pasang, yang dapat juga kita iklankan untuk menambah orang yang melihat. Kemudian, mereka dapat mengklik jualan kita tersebut dan langsung masuk ke Messenger dari Facebook, dan di sanalah terjadi prosesi e-commerce yang singkat, langsung check out di tempat yang sama, terlihat ongkirnya, mereka bisa lihat, mereka bisa transfer, mau pakai payment gateway, lebih otomatis lagi, semuanya udah jadi satu di sana dan sangat easy. Di web apalagi, sama, check out di tempat yang sama, melihat ongkir di tempat yang sama, melihat resi di tempat yang sama, and everything is really easy. Oke. Auto reply sudah, lalu ada check out order.
ini juga yang tadi saya sampaikan. Nah, di auto reply ini teman-teman, saya agak kecepatan, terlalu excited. Jadi di auto reply ini, teman-teman yang mungkin berpikir ya, aduh kalau banyak orang yang beli di toko saya, atau saya lagi tidur, istirahat, dan segala macam gitu ya, gimana pelanggan saya bisa terjawab? Karena kan pelanggan saya datang tuh ingin dijawab. At least sesederhana, baik, Gan, gitu ya. Saya akan jawab sebentar lagi, gitu. Nah, di Gampang Jualan kita menyediakan auto reply yang sangat otomatis kita bisa set. Jadi, siapapun yang ngechat akan terjawab dengan auto message yang kita bisa set up. So, siapapun yang datang kapanpun pasti akan terjawab. Nah, saya akan singkat saja. Ini sepertinya saya udah mulai akan diingatkan oleh mas-mas moderator kita, Mas Afrian. Oke, jadi ini ada beberapa fiturnya. Nanti tenang saja, ini akan di-share. Jadi teman-teman bisa akan baca lebih lanjut. Bahasa bisa di-setting di Gampang Jualan. Ada tersedia template ya untuk Facebook-nya dan juga online web store-nya. Dan payment gateway, 25 layanan kurir, e-commerce yang dibawa ke social media. Gitu sih. It's real. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Manajemen produk ya, sangat detail, varian. Jadi buat teman-teman yang baru memulai usahanya atau merintis usahanya sedang gitu ya, dan mau melebarkannya lagi, so let's just try this one. Okay, let's just try, fill it and give your what we call that. Just give your response after that. Oke, terus ada data transaksi semuanya di tempat yang sama. It's really amazing. Tim dari Gampang Jualan luar biasa sekali. Oke, kita bisa melihat semuanya data transaksi kita. Bahkan kita bisa lihat ongkir juga di sini, membentuk tim yang di tempat yang sama. And that's all what I can say. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bisa dihubungi saya, dan saya harap kalau ada pertanyaan atau apapun bisa nanti kita diskusikan bersama di Q&A. Dan juga nanti akan ada beberapa info terkait gampangjualan.id. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga saya nggak terlalu cepat juga penyampaiannya. Semoga teman-teman bisa enjoy. Let's have a discussion. Saya kembalikan lagi ke Mas Afrian. Terima kasih.